Selamat hari Minggu. Halo. Wait. Cek suhu dulu. Oh. Kan new normal. Oke. 36 aman. Aman. 39 Matthew. Oh, Nggak just joking lah. halo teman-teman. Hari ini bersama Ko Yongki. Ko Matthew Cemeli dalam ibadah sekolah minggu GKA Lyon versi Online. Nah, sekarang kita siapkan hati dulu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan yang siapkan dan bukakan hati kita agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Tuhan yang pimpin jalannya ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Cemeli lihat apa kok senyum-senyum gitu? Ini loh Ko Yongki, lihat foto-foto wisudaku dulu. Oh. Bersyukur banget loh aku dulu itu bisa foto-foto wisuda kayak gini. Sekarang ya anak-anak sekolah, kuliah, bahkan wisuda aja virtual secara online. Iya ya, ada loh. Yang kemarin itu wisuda cuman keluar dari mobil. Dan ada juga yang foto sendirian di rumah, nggak bisa foto rame-rame gitu. Iya nih. Kayaknya wisudaku juga bakal online loh, Ce. Baper nggak sih? Waduh Matthew, sedih itu boleh ya, tapi jangan baper berkepanjangan. Ingat ya, hidup itu bukan masalah gengsi, juga bukan masalah seremoni. Yang penting hidup itu untuk memberkati. Iya betul. Hidup itu jangan modal gengsi. Kita jadi inspirasi melalui tindakan kasih. Itu yang baru namanya motivasi. Cakep. Thanks buat remindernya ya, Ce. Ko. Memang benar. Kalau hanya mikirin tentang diri sendiri, pokoknya kalau bukan sombong, ya baper mulu. Padahal hidup ini bukan tentang kita, melainkan tentang Tuhan yang sudah menjadikan dan menebus kita. Betul. Teman-teman, ingat siapa yang harus kita puji dalam segala situasi? Yuk, kita nyanyi sama-sama, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk.
Ko, kan udah nikah nih ya? Tanya dong, apa tanda cinta paling besar dari Cece sama Koko buat pasangannya? Apa ya? Biaya nikah sih memang mahal ya. Tapi tanda cinta yang terbesar bukan itu, Matt. Terus apa dong? Rumah? Kamu kok kepo banget sih, Matt? Masalah cinta-cintaan. Lagi in love ya ini ya? Cie. Tanda cinta yang paling besar ya itu, Matt ya. Itu memberikan diri kita sendiri untuk orang lain. Dengan nikah ya, kan kita memberi diri kita sendiri nih buat pasangan. Jadi kita mau menerima kekurangannya, kita mau menerima kelemahannya. Wah, berarti cinta yang sejati itu bukan soal ngasih materi, melainkan memberi diri untuk orang lain. Yes, itu kan yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Bukti cintanya yang terbesar itu bukan berkat materi sehari-hari. Tunggu Koyongki, berkat materi berbulan-bulannya. Bukan. Melainkan karya salib. Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita semua. Gila kan ya, berarti ada cinta yang begitu besar buat kita. Banget, kita bisa beriman dan berharap karena Dia segitunya mengasihi kita. Mari teman-teman kita muji Tuhan, hanya Kau. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Halo guys, kali ini Cemeli mau mukbang ala YouTuber internasional. Dengan menu sejuta umat, menu yang Cemeli yakin kalian semua doyan. Apalagi kalau bukan ayam goyeng. Nih lihat, aduh, lihat nih teksturnya. Wah, kriuknya, wah. Aduh, Cemeli udah lapar nih, gak pakai lama ya. Makan dulu ya guys. Halo guys, hari ini Koyongki mau mukbang dan review. Ini menu selera tradisional negara berflower Indonesia, nasi Padang. Lihat nih penampakannya, sayurnya melimpah. Wow. Nggak pelit, porsi levelnya anak kos yang belum makan sebulan ya. Nggak perlu lama-lama lagi ya. Kita langsung icipin rendangnya.
Hmm. 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 Enak, Pol. Rasanya nendang Pol, nampol banget. By the way ya guys, rendang ini menurut berita dinobatkan sebagai makanan yang paling enak nomor 1 sedunia. Gak bohong, bukan hoax. Mantap, gurih, aduh bumbunya meresap, lihat nih tekstur dagingnya. Empuk, kayak pancen the best deh. Pokoknya memang rendang ini. Kita coba dengan nasi aja ya. Hmm. 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 Enak pol guys, memang ayam goreng ini ya. Ahlinya ahli, intinya inti, core of the core, the best. Gila guys. Pol. Kamu mesti coba ini nasi Padang. Favoritos, rekomendos. Nah teman-teman seru ya, tadi kita lihat mukbangnya Koyongki sama Cemeli. Gila, mereka itu kok bisa pede banget ya endorse sama promo apa yang mereka makan. Tahu nggak kuncinya apa? Kuncinya cuma 2 teman-teman. Yang pertama, karena mereka cicip sendiri, mereka langsung makan sendiri. Jadi mereka bisa cerita tuh, enaknya kayak apa, kriuknya kayak apa, terus dagingnya empuk kayak dagingnya siapa. Mereka cicip sendiri, mereka bukan dengar apa kata orang. Dan yang kedua, kunci rahasia kedua, setelah mereka cicip, mereka memang rasakan itu memang enak. Jadi mereka nggak bikin-bikin. Nah teman-teman mengendorse atau review sesuatu yang real dan bagus, itu memang nggak berat. Karena kan kita nggak perlu membagus-baguskan apa yang nggak bener kan. Kalau itu mah fake and powerless. Tapi kalau kita endorse sesuatu yang memang dari sananya udah bagus, udah high quality, itu gampang banget. Dan itu malah sebuah kehormatan loh. Karena kita nggak perlu apa-apain. Kita cuma perlu menceritakan kelebihan dari produk itu. Nah teman-teman, apa yang dilakukan oleh banyak YouTuber, endorser, reviewer hari ini, itulah yang namanya bersaksi. Dan bersaksi itu bukan cuma punyanya orang pintar, orang hebat, kamu pun bisa bersaksi. Karena bersaksi itu sederhananya adalah kita cuma menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan akhirnya kita yakini, kita sampaikan dengan antusias. Itulah kesaksian yang baik, kesaksian yang sejati. Nah, teman-teman, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang menjadi seorang saksi. Becoming an ambassador of Christ. Nah, ambassador artinya utusan ya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Wih, banyak amat, tenang. Hari ini kita nggak akan bacakan semua, tapi kita akan highlight beberapa ayat. Mari kita perhatikan firman Tuhan berikut ini. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai," ayat 22, "hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka." Ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Karena waktu itu Petrus dan 11 murid lainnya dapat Roh Kudus ya. Jawab Petrus kepada mereka, ayat 38, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya,
berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah teman-teman, ini Petrus ceritanya juga sedang endorse, sedang review, dan bahkan sedang promote, sedang bersaksi tentang sesuatu. Dia bersaksi tentang seorang yang bernama Yesus. Dan kenapa Petrus bisa bersaksi dengan begitu berani sampai mengecam dan menasehati? Tahu nggak, Petrus itu nggak mulai dari seorang yang berani. Yang kita lihat ini adalah sebuah proses yang sudah jadi. Afternya, ada before-nya. Nah teman-teman, kita akan melihat Petrus dan transformasi perubahan yang terjadi dalam hidupnya sampai dia bisa menjadi seorang orang yang bersaksi dengan luar biasa seperti yang kita baca tadi. Nah kita lihat ya, perbandingan before dan after-nya. Oke? Nah yang pertama, kamu tentu familiar, kita juga pernah bahas dalam firman Tuhan di kebaktian online tentang Petrus sebelum Yesus disalibkan. Dia itu pengecut, dan bahkan setelah Yesus disalibkan, Petrus itu betul-betul pengecut. Kamu tahu, sebelum dia menjadi seorang yang berani memberitakan sekarang, dia sebelumnya adalah pengecut karena waktu Yesus disalibkan, dia mengendap-endap. Padahal dia yang bilang kan, Yesus kemanapun kau pergi, yang lain lari, aku akan mati bersamamu. Tetapi justru ketika Yesus ditangkap, dia mengendap-endap. Dia bersembunyi di dalam rumah. Karena takut ditangkap. Tetapi sekarang kita lihat ya, yang terjadi, apa yang terjadi? Sekarang kok tiba-tiba dia bahkan berani tampil di depan lebih dari 3.000 orang. Wow, lebih dari 3.000 orang. Kalau dulu sembunyi-sembunyi, sekarang kenapa jadi berani? Apa yang terjadi? Nah yang kedua, sebelumnya, before, dia itu adalah orang yang pernah berkata pada Yesus. Berkata pada orang yang waktu itu ada yang berkata pada Petrus, aku kenal kamu kan muridnya Yesus, kamu tahu Petrus jawab apa? Dia berkata, aku tidak kenal dia, sungguh mati. Dia bersumpah bahwa dia tidak kenal Yesus. Dia menyangkal Yesus. Tapi sekarang, siapa yang dia ceritain? Dia cerita tentang Yesus yang dibangkitkan Allah, dan dia berani bilang tentang hal itu semua, kami adalah saksi. Wow, dari seorang yang menyangkal menjadi seorang yang justru memberitakan. Apa yang terjadi? Mengapa Petrus yang dulunya pengecut jadi pemberani? Mengapa yang dulunya menyangkal justru sekarang berani menceritakan? Apa yang mengubah Petrus? Teman-teman, Petrus nggak sekolah. Dia nggak sekolah Alkitab, tiba-tiba jadi berani. Petrus bukan ahli agama yang bisa cerita mengajar dengan baik. Dia seorang nelayan. Nah kalau mau tanya Petrus, cerita tentang ikan, cerita tentang melaut, nah itu dia pakar tuh, dia bisa cerita. Tapi ini cerita tentang agama, tentang diri Yesus, tentang Tuhan. Apa yang membuat Petrus bisa promote, endorse, sampai sebegitunya? Ada sesuatu yang terjadi, ada dua hal yang terjadi juga teman-teman. Yang pertama, sama seperti mukbang yang dilakukan oleh Cemeli dan juga Ko Yongki. Yang pertama adalah, Petrus itu mengalami sendiri. Petrus mengalami sendiri berjumpa dengan Yesus, melihat, memegang, makan bersama, mendengar suaranya, bertatap muka. Petrus mengalami waktu Yesus bangkit, Yesus datang, Yesus mengobrol, Yesus menerima dia kembali. Padahal dia kan maksudnya sudah fail, sudah gagal kan, tapi Yesus menerima dia kembali dan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Nah kita pernah merenungkan firman Tuhan ini dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus diangkat, diterima oleh Yesus, dia berjumpa dengan Yesus, dia tahu Yesus sudah bangkit, Yesus nggak mati, Yesus nggak meninggalkan dirinya. Sehingga karena dia mengalami sendiri, ya jelas dia jadi berani dong. Dia nggak ragu-ragu lagi. Dan yang kedua kamu tahu, yang terjadi adalah, yang kita baca tadi, itu adalah waktu sesaat setelah Petrus dan rasul-rasul itu menerima pencurahan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus turun atas mereka, sehingga ketika menerima Roh Kudus, mereka nggak sembunyi lagi. Mereka langsung keluar berhadapan dengan 3.000 orang. Wow, teman-teman, dua hal ini yang terjadi pada Petrus dan murid-murid. Yaitu satu, mereka mengalami sendiri, berjumpa dengan Yesus, ngobrol, diteguhkan, dipulihkan, dikasihi. Dan yang kedua, menerima Roh Kudus. Teman-teman, you can only give what you have. You can only give what you have. Kita cuma bisa memberi apa yang kita terima. Kalau kita nggak punya keberanian, ya kita nggak berani muncul. Kalau kita nggak tahu sesuatu, ya kita nggak berani ngomong. Karena kita hanya seberani apa yang kita yakini. Nah teman-teman, itulah bersaksi. Menjadi seorang saksi yang baik itu bukan karena kamu pinter. Bukan karena kamu sempurna. Tapi kamu ingat, bersaksi itu hanya menyampaikan apa yang kamu terima. Apa yang kamu lihat, yang kamu dengar,
yang kamu rasakan, yang kamu alami, dan kamu yakini dengan antusias. Apakah berarti bersaksi itu mesti selalu sempurna seperti Petrus? Tahu nggak teman-teman, bahwa before afternya Petrus, ini bukan berarti setelah berjumpa dengan Yesus sekali, dipenuhi Roh Kudus sekali, lalu Petrus selama-lamanya jadi orang yang berhasil yang sempurna. Enggak sama sekali. Nah sekarang aku mau tunjukin satu bagian lagi dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Ini adalah kisah kelemahan Petrus. Loh, Petrus masih ada kelemahan? Iya. Petrus berdosa? Iya. Dia bersalah? Iya. Bahkan setelah berjumpa dengan Yesus dan terima Roh Kudus? Yes. Nah, nanti kamu di rumah bisa baca ayat ini. Ini adalah kisah tentang bagaimana Petrus, waktu itu gereja mula-mula udah jadi kan, tapi waktu itu ada kontroversi. Karena orang Kristen yang dari ras Yahudi, suku Yahudi, itu masih mengharuskan, kamu boleh percaya Tuhan, Yesus, ya kita Kristen, tapi kita tetap mesti ikut tradisi Yahudi. Mesti ada, mereka dari ritual sunat ya, kemudian mereka juga kalau makan, orang Yahudi itu nggak boleh bareng sama yang non-Yahudi. Semua harus diikutin. Nah Petrus dan gereja mula-mula waktu itu udah memutuskan enggak. Kita nggak ada pembedaan itu, kita adalah orang Kristen pertama-tama. Soal ras Yahudi non-Yahudi, itu sesuai dengan rasnya saja. Orang Yahudi ikutin, orang non-Yahudi tidak wajib ikutin aturannya orang Yahudi. Tapi harus saling menghormati. Nah Petrus suatu kali, itu bersama dengan orang-orang Kristen Yahudi, itu makan bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Yang menurut orang Yahudi nggak boleh kan, tapi Petrus percaya kita semua orang Kristen. Jadi dia berbaur tuh, makan bareng-bareng. Tapi celakanya, ketika ada orang-orang Kristen Yahudi datang, tuh orang-orang Kristen Yahudi ya, Petrus yang awalnya duduk makan bersama dengan orang-orang Kristen bukan Yahudi, itu tiba-tiba pindah memisahkan diri, lalu duduk dengan orang Kristen yang Yahudi. Dan banyak orang-orang Kristen lainnya ikut-ikut Petrus, karena Petrus kan juga kan kepala, dia figur. Banyak yang ikut-ikut perbuatan seperti itu, dan itu adalah perbuatan yang munafik. Maksudnya nggak apa-apa, kalau memang dari awal enggak ya enggak. Tapi dia sudah duduk bersama, tapi begitu ada orang lain dia merasa aduh takut. Mungkin takut nanti ditegur, mungkin takut dicap macam-macam. Tuh. Teman-teman, Petrus bagaimana nih? Petrus yang berkhotbah di depan 3.000 orang. Apakah hidupnya selalu sempurna? No teman-teman. Tetapi yang mau firman Tuhan katakan dengan menceritakan kelemahan Petrus ini adalah bahwa kita ini menjadi saksi Kristus itu bukan karena kita sempurna. Dan bukan dalam kesempurnaan saja kita bisa mewartakan nama Yesus. Justru ini poinnya teman-teman. Menjadi saksi Kristus, utusan Kristus, itu berarti kita sudah menerima terlebih dahulu, sehingga kita cuma menampilkan apa yang Tuhan sudah berikan. Tidak lebih, tidak kurang. Perhatikan ya, yang kita tampilkan adalah apa yang Tuhan berikan. Kita bukan menampilkan kita menampilkan apa yang Tuhan berikan, tidak lebih, tidak kurang. Maka apa yang Tuhan sudah berikan kepada kamu, kepada Koko, kepada kita. Tuhan berikan anugerahnya, penerimaan tanpa syaratnya. Dan ini berarti kita jadi saksi Kristus itu bukan cuma waktu kita berhasil dan kita baik aja. Memang ya, kita perlu ya tunjukkan hidup yang baru. Jadi lewat keberhasilan, lewat kebaikan kita memuliakan nama Tuhan. Nah, tapi teman-teman perhatikan, keberhasilan dan kebaikan kita, itu hati-hati. Karena kalau seringkali kita ngomong soal prestasi, itu orang lihatnya siapa? Lihat kita, lihat kamu, bukan lihat Tuhan. Tapi kita memang betul harus tunjukkan kebaikan dan keberhasilan kita. Kita tunjukin bahwa aku anak Tuhan, hidupku ini bukan, ya hidupku, hidupmu. Enggak seperti itu lagi. Hidupku bukan semauku, hidupku ini adalah miliknya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan aku hidup yang baru. Teman-teman, lewat keberhasilanmu orang tahu, gila ini anak baik banget. Wih, gila ini anak yang lain nyontek dia enggak. Gila ini anak enggak kecanduan game. Dia bisa lepas dari dosa. Dia punya komitmen yang baik. Nah, keberhasilanmu, kebaikanmu itu jadi saksi bagi nama Tuhan. Tapi yang kedua teman-teman, bukan hanya lewat kebaikan, keberhasilan saja. Melainkan yang kedua, yang justru lebih manusiawi dan mungkin sering kita jumpai pada diri kita, adalah dalam kelemahan, kegagalan, kejatuhan. Dalam kelemahan, bagaimana kelemahan dan dosamu bisa jadi saksi bagi nama Tuhan? Begini, waktu kita jatuh, waktu kita gagal, bahkan kita berdosa, teman-teman di sanalah anugerah Tuhan dinyatakan. Bukan karena kita sengaja berdosa ya, tapi justru karena kita lemah. Justru waktu itu diri kita nggak akan anggap diri kita hebat, diri kita mampu. Kalau kita berhasil, kita cenderung untuk sombong kan? Tapi waktu kita jatuh,
di sanalah anugerah itu paling dinyatakan. Nah, Koko mau kasih satu contoh nih ya, tentang kegagalan. Bagaimana sebuah kegagalan bisa menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Koko mau cerita, Koko memang sekolah teologi, tapi perhatikan bukan sekolah teologi yang bikin kamu bisa jadi saksi Kristus yang baik. Koko waktu sekolah teologi, waktu awal-awal masuk sekolah teologi, sebenarnya Koko nggak pede. Karena jadi hamba Tuhan itu kan nggak beken, nggak keren, menyedihkan ya, menghamba kan gitu kan. Mau jadi apa kan gitu aja. Sebenarnya Koko dengan teman-teman itu nggak bangga lah jadi hamba Tuhan. Jadi waktu sekolah teologi pertama kali ya, Koko ingat pernah ada orang tanya sama Koko, Nyo sekolah apa? Nah, waktu itu ada yang tanya, dia nggak kenal Koko tapi tanya, kamu kuliah di mana? Koko waktu itu sebenarnya nggak pede jawab teologi. Jadi Koko berusaha ngalihkan topik. Ngalihkan topik ya diselimur-selimurin supaya nggak usah tanya tentang sekolah apa. Tapi AI itu ternyata konsentrasinya bagus ya. Dia ngejar terus, Nyo sekolah apa? Belum jawab loh. Akhirnya Koko jawab begini, AI aku kuliah teologi. Koko jawabnya cepat, teologi. Nah AI nggak semua ngerti teologi. Jadi mungkin dia nangkepnya keliru, dia jawab apa? Teknologi. Dan kamu tahu Koko jawab apa? Iya AI, teknologi. Teknologi lebih membanggakan daripada teologi. Kenapa? Koko sudah melayani Tuhan lama. Tapi ada satu hal yang terjadi adalah hati Koko. Kebanggaan Koko itu bukan Tuhan. Kebanggaan Koko adalah uang. Kebanggaan Koko adalah pengakuan, prestasi. Orang lihat aku orang hebat, bisa ini, bisa itu. Sehingga teman-teman, dengan sangat malu Koko berkata, aku kuliah teknologi. Teman-teman, waktu itu terjadi, Koko tahu betul. Koko sudah fail jadi seorang saksi Tuhan. Mestinya ini, meskipun IPK Koko waktu itu sekolah teologi itu bagus, tapi sebenarnya dalam prakteknya ini sudah fail, bukan? Tapi kenapa Koko ada di sini? Koko justru hari ini bisa cerita. Inilah anugerah Tuhan. Sehingga cerita ini pada waktu terjadi kelemahan, itu memang memilukan hati Koko down banget ya, dan rasanya nggak sejahtera sekolah teologi itu. Tapi begitu hari ini Koko bisa angkat cerita ini, Koko mau kasih tahu. Bahkan menerima panggilan dan melayani Tuhan itu adalah anugerah. Yang kedua, teman-teman, ini beberapa waktu lalu, ini ada cerita menyedihkan yang lainnya ya. Yaitu Koko ini sudah menikah loh ya. Muda-muda begini, keren-keren begini sudah menikah dan sudah punya anak. Kemudian ceritanya ini beberapa bulan lalu waktu lebaran kemarin ya, Koko kehilangan calon bayi yang kedua. Dan waktu kehilangan calon bayi bagaimana? Sebagai hamba Tuhan mesti gimana? Kuat. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Amin saudara, seperti itukah? Kamu tahu kesaksian yang paling real itu apa? Kesaksian yang real adalah kamu menjadi manusia yang memang lemah. Kamu bisa menangis, kamu bisa gagal, kamu bisa jatuh. Jatuh dalam dosa seperti Koko yang gak mengakui Tuhan. Atau jatuh dalam kepedihan hati. Koko menangis. Koko berusaha untuk kuat tapi gak bisa. Tapi justru teman-teman, kamu tahu kesaksian yang paling indah itu seringkali bukan dari kekuatanmu. Tapi justru dalam kelemahan dan kejatuhan. Yang penting adalah, waktu kita jatuh dan kita lemah, kita gak tinggal di sana. Kita diangkat. Siapa yang angkat? Tuhan. Anugerah Tuhan. Dan kini kalau ini diceritakan kembali, ini bisa menjadi kesaksian yang indah. Tentang bagaimana anugerah Tuhan yang memulihkan. You can only give what you have. Kalau kamu terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kamu akan bisa ceritakan itu. Bukan hanya dalam kekuatan, tapi bahkan juga dalam kelemahan. Nah teman-teman, kamu tahu bersaksi itu bukan dimulai dari hal yang muluk-muluk. Bukan karena kamu tahu banyak, kamu pintar sekali. Bersaksi dimulai dari apa yang kamu alami dan apa yang kamu tahu. Apa yang kamu alami dari Yesus? Ingat terus firman Tuhan, Yesus mengasihimu bukan karena apa yang ada padamu. Di dalam kelemahanmu, di dalam kekuatanmu, Yesus menerimamu. Bukan karena kehebatan. Yesus bukan menolak. Yesus mengasihi. Jadi dalam keberhasilan maupun dalam kelemahanmu, tunjukkanlah Yesus ya. Yang kedua, dari transformasi hidupmu, dari perubahan hidupmu lah, orang mengenal Tuhan yang memproses kamu. Jadi kamu tidak harus selalu tampil kuat, stay strong every time. No. Jadilah dirimu apa adanya. Kalau kamu lemah, tunjukkan siapa yang menguatkan kamu.
menangislah. Kalau kamu berdosa, ingat, that is not the end of your life. Bangkitlah, bertobatlah, terimalah kasih dan penerimaan Tuhan. Dan juga sebaliknya, jadilah orang yang mengasihi dan menerima orang lain. Lewat transformasi hidupmu, orang akan kenal siapa Tuhan yang memproses hidupmu. Dan yang terakhir teman-teman, preach it out, ceritakan. Kita ceritakan saja apa yang kita alami dengan percaya diri, dengan pede. Seperti kalau kita endorse produk, seperti kalau kita cerita macam-macam, seperti mukbang tadi, kamu ceritakan tentang Yesus yang kamu alami. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah cerita tentang doktrin yang kamu nggak ngerti. Kamu ceritain aja bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kamu, bagaimana Tuhan Yesus memberkati kamu di sekolahmu, di keluargamu, hal-hal kecil, pengalaman-pengalaman apapun yang kamu alami. Bayangkan begini teman-teman. Kalau kamu mau perkenalkan temanmu, kamu mau cerita tentang temanmu ke orang lain, kamu mesti kenal temanmu dulu kan? Kalau misalnya nih, kamu misalnya mau testimoni tentang Kometio ya tadi UL itu ya. Kalau kamu nggak kenal dia, gimana kamu mau ceritain dia ke orang lain? Kamu paling-paling cuma bisa perkenalkan, oh dia namanya Matthew, dia koko dari Pringgolan, dia melayani di sekolah minggu online. Cuma itu doang dan orang mungkin nggak tertarik. Tapi lain ya, kalau misalnya kamu kenal dia baik, kamu tahu, Matthew itu adalah atlet wushu nasional. Wah, kemudian dia ganteng ya, cuma kalah 1 tahap, 2 tahap sama Koko ya. Nah teman-teman, kalau kamu tahu kebiasaannya kamu deket banget, kamu akan bisa cerita banyak. Dan kamu cerita itu dari dalam, natural, gak muluk-muluk. Kalau kamu mau menjadi saksi Kristus yang baik, kamu mau tahu mulai dari mana? Ayo kenal Yesus, ayo terima kasih, ayo dengar firman-Nya, ayo taat pada firman-Nya. Dan biarlah kasih Yesus memenuhi hidupmu sehingga kita menjadi saksi Dia yang top. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan berikan kepada kami keberanian untuk menjadi saksi. Berikan kepada kami pengalaman-pengalaman, bukan saja yang kuat tapi juga di dalam kelemahan, agar orang tahu siapa yang ada di hidup kami. Biar waktu kami berhasil, kami tidak sombong. Biar waktu kami jatuh, kami tidak terkapar. Tapi kami menunjukkan siapa yang menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Bahasa Inggrisnya adalah ambassador of Christ. Ya. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Teman-teman, kita adalah utusan Kristus, kita menasehati, kita menunjukkan hidup kita, agar keselamatan juga terjadi pada orang-orang yang menerima Yesus. Amin. Friends, we are the soldier of Christ. Be proud of our faith in Jesus, okay? Oke, dalam kekuatan ataupun kelemahan, kita tunjukkan siapa yang kita percaya. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui seluruh hidup kita. Let us stand up for Jesus. Stand up for Jesus. Stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you. Ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, which speaks put on with prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja yang kalahkan dunia. Dia pimpin sergadunya menang senantiasa hingga tumpas setrunya. Kristus Tuhan kekal. Teman-teman, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa kembali minggu depan di Sekolah Minggu GKI Leon versi online. Jangan lupa share and subscribe.